Halo semuanya, kembali lagi di videonya Gita. Kali ini masih di seri tentang Jerman. Kita mau ngomongin tentang rasisme di Jerman. Kali ini gue ditemanin sama Mega. Hai, nama gue Mega. Gue kuliah di Hochschule Darmstadt, jurusan Teknik Industri. Di sini dari tahun 2012, jadi 4 tahun. Nah, jadi kita ini kan mau ngomongin rasisme nih di Jerman. Kan kita pakai kerudung. Ya, lu sering ditanyain gak sih juga sama orang-orang, Kak, di Jerman tuh orang Jerman memandang Islam tuh kayak apa sih gitu? Sebenarnya dulu kan gue belum pakai kerudung ya. Sebelum pakai kerudung tuh orang-orang mana nanya, lo dari mana? Indonesia? Lo Muslim gitu? Iya gitu. Kalau nggak pakai jilbab, jadi mereka malah heran. Kalau nggak pakai jilbab, terus gue jelasin ya emang ada yang enggak. Mereka malah respect gitu kok. So far nggak ada yang mandang sebelah mata. Cuma mereka kadang aneh aja, emang lo nggak panas ya? Emang lo harus kayak gitu banget tiap hari? Kita ngomongin ini dulu deh, gimana Jerman, terus berapa banyak Auslandernya gitu-gitu. Sender banyak banget. Iya. Ini berdasarkan catatan gue, Jerman itu ada 82 juta penduduk dan paling banyak orang Turki. Karena kan mereka waktu itu butuh tenaga kerja. Tapi itu juga sih alasan Jerman nerima kita Auslander ini. Karena mereka sadar kayak birth rate-nya mereka juga kecil gitu. Ya. Satu woman cuma satu atau empatan lah. Angka kematian lebih banyak. Kalau segitiga apa tuh ya orang tuanya tuh lebih banyak gitu. Jadi anak mudanya dikit. Bahasa Jermannya Vergreisung. Kalau di Berlin lebih parah lagi sih. Penduduknya itu sekitar 3,6 juta. Orang Jerman cuma 2,8, hampir sejutanya. Oh iya, gila sih. Kalau Darmstadt masih kebanyakan besar orang Jermannya. Nah, kakek-kakek sama nenek-nenek tuh di Darmstadt banyak banget. Tapi di Frankfurt ya banyak orang ini ya. Banyak, karena mereka kan kota banking. Jadi banyak pekerja-pekerja asing. Bener yang sih. dari misalnya kayak Jepang banyak. Kalau di Darmstadt kemarin pas refugee datang banyak gak yang sana? Banyak, hampir semua sport hall di Darmstadt dan Frankfurt yang punya sekolah, punya universitas tuh penuh sama Sampai refugee sekarang? semua. Sekarang udah tempat-tempatin gitu? Iya, udah nggak di sport hall lagi. Tadinya baik banget, makanya nggak ada sport fest karena nggak ada stadion. Penuh sama refugee semua. Kita udah cari di mana-mana udah susah. Oke. Jerman itu tahun 2015 ngambil 1 juta. Kayak paling banyak ya Jerman ya. Dan 400 ribunya itu orang Syria. Yang gue seneng tuh selama yang gue tahu sih, walaupun kayak attack dari shelternya banyak, itu pun dilakuin nih sama orangnya sayap kanan banget. Zones kebanyakan tuh welcoming gitu. Kemarin Darmstadt tuh abis ngadain ICD dan Indonesian Care Day gitu. Jadi kita ke tempat penampungannya terus kita bikin acara gitu orang-orang Indonya di Darmstadt. Sebenarnya mereka tuh bersimpatik juga tau sama refugee itu. Bapak kos gue kan dia udah kayak mau pensiun gitu. Terus dia tuh sampai nanya ke gue, lo kenal nggak orang-orang yang bisa kontak gue ke refugee karena gue mau ngajarin bahasa Jerman. Gue mau mereka bisa berintegrasi dengan orang-orang sini dan sebenarnya mereka baik-baik kok. Tapi tetap gitu gak ada beberapa orang kayak sekarang kan udah mulai ada partai AfD tuh namanya jadi ada partai di sini Alternative für Deutschland. Nah ini sebenarnya agak-agak aneh sih partai ini. Kan mereka digrundin tahun 2013 sama 3 orang nih. Ada si Bernd Lucke namanya, terus si Konrad Samping sama si Alexander Gauland. Jadi mereka tuh awalnya ngegrund partai ini karena nggak suka sama EU. Jadi mereka lebih senang kalau Jerman itu seperti sendiri. Swiss. Jadi gue gak gehor tuh siapa-siapa, tapi kalau lo butuh gue ada. Abis itu tahun 2015 si Bernd Lucke ini keluar dari partai ini. Katanya wah nih partai ini udah bergeser. Katanya udah terlalu xenofobik. Tahun 2016 kan ada si Europa Meisterschaft nih. Lo pernah dengar gak sih yang si Boateng dirasisin? Enggak sih. Sama si Alexander Gauland ini dia ngomongin Boateng. Ya Boateng is ein guter Fußballspieler gitu. Dia itu adalah pemain bola yang baik. Leute wollen ihn lieber nicht als Nachbar gitu. Oke, terus dia tuh bagus main bola yang bagus. Tapi orang-orang kayak nggak mau deh kalau dia jadi tetangga. Jahat banget ya. BTW, lu pernah denger atau mengalami hal-hal nggak enak kan tentang kalau rasisme gitu? Kalau gue pribadi nggak pernah. Cuman kalau misalnya lagi naik tram nih, tiba-tiba dilihatin sama ibu-ibu gini. Dari atas ke bawah, Di scanning. Iya, di scanning itu dari atas ke bawah gitu. Kalau itu sering. Karena kan kalau Darmstadt nggak kayak di sini. Kayak di sini kan ada Turmstrasse yang isinya orang Turki semua. Kalau Darmstadt tuh kan nggak ada. Kalau dari pengalaman teman-teman ada yang dikasih supermarket terus kamu teroris keluar gitu, dia pakai kerudung. Serius gitu. Dia pakai kerudungnya biasa aja atau panjang? Biasa aja. Ya bukan yang sampai panjang saya bawa gitu, enggak. Kamu teroris pergi sana gitu. Kalau yang Ausländer Raus gitu juga ada. Cuman nggak begitu banyak sih. Karena mungkin Darmstadt tuh kan kecil ya. Dan nggak yang termasuk rasismenya tinggi gitu loh, kayak di daerah-daerah sana, Leipzig, Sachsen-Anhalt tuh banyak tuh. Karena banyak Palbot. Jadi Palbot itu kan pos
World War 2 tuh kan si Bapak Kumis. Di sini tuh kita nggak boleh ngomongin. Iya, kita tuh nggak boleh ngomongin nama dia tuh di sini. Haram. Nah banyak nih akhirnya mereka ngebikin generasi penerus. Kita nggak boleh mati nih, gitu kan. Karena nggak boleh mati. Pemikiran ini tuh emang bener banget gitu. Iya, orang-orang ultranasionalis ini berkumpul dan kita bilangnya dia palbot. Iya, karena mereka botak. Iya, mereka botak dan pakai tato gitu. Oh iya, terus biasanya pakai boots. Kayak serem deh. Pokoknya kalau kalian ngeliat itu kayak kabur aja. Dari kelihatan aja dari luar aja tuh nggak tenang gitu ngeliatnya. Bahkan ada yang tatonya tuh tato itu lambangnya ya. Masanya Darmstadt kan kota Wissenschaft gitu kan, kota sains. Sampai ada ini ya, ada atom yang ditemukan di Darmstadt. Iya, Darmstadtium namanya. Jadi orang-orang di sana tuh kebanyakan mahasiswa. Kalau udah mahasiswa kan mereka biasanya pemikirannya lebih terbuka gitu. Karena setiap hari mereka ketemu orang-orang asing juga. Mungkin kalau yang kayak gitu-gitu tuh mereka yang masih ngumpulnya mereka lagi. Wah, itu juga nih yang terjadi sama si partai AfD ini. Kenapa? Awalnya tuh ya, inisial supporternya ALD ini 2/3 punya titel doktor. Pas masih bener nih, gara-gara dia akhirnya nge-adopt anti-Islam ini, kan dia bilang tuh di Stuttgart apa, Islam itu gehört nicht zu Deutschland. Oh iya. Iya, dia bilang gitu. Katanya Islam itu bukan bagian dari Jerman deh, ngomong gitu. Pas dia survei, orang-orangnya udah gitu deh, unemployed, workers. Makanya kalau orang-orang biasanya tinggi, saya pendidikannya nggak yang kayak gitu sih. Maksudnya yang suka sama shouting Ausländer keluar lu tuh juga rata-rata nenek-nenek atau nggak nggak sih? Iya, yang nggak jelas gitu. Biasanya mana ada yang kalau di mahasiswa kalau di kampus tiba-tiba nggak keluar lah, kagak. Kalau gue paling pas gue belum pakai kerudung sih, tapi yang ngatain gue tuh orang Arab juga, jadi bukan orang Jerman yang rasisin gue. Ausländer juga, karena muka gue Cina gitu, jadi bilangnya ni hao gitu. Oh kan. Gitu. Iya, 2 kali oke lah gitu. Lama-lama kesel. 3 kali gue samperin. Kan gue kesel ya, kalau udah rasis tuh at least educate yourself gitu. Tau lah kalau Asia itu bukan cuma Cina doang. Ada Myanmar, Laos, Kamboja, Indo, Malaysia gitu. Kalau yang pas gue pakai kerudung itu, gue lagi di warna sama juga ngomongin dengan gue yang cokin tapi pakai kerudung. Gue mal Chinese mit Kopftuch. Iya. Itu rasanya gimana gitu? Langsung refleks. Gue bisa ngomong bahasa Jerman, gue ngerti lo ngomong apa gitu. Ngapain ngomong kayak gitu? Ya bagus lah kalau lo bisa ngomong bahasa Jerman, gue gitu. Kok orang berani ya? Gue aja nggak berani loh. Kayak yang kasus penembakan di Munchen itu kan, ya anak kecil itu dia juga rasis. Yang orang Iran itu kan? Iya. Namanya Davidson Bolis. Iya itu lah. Dia itu nggak suka sama orang Turki sama orang Arab. Tahu nggak sih cara yang dia ngehack akun perempuan? Jadi dia tuh itu bikin akun Facebook palsu biar ngundang anak-anak muda, bilang ada makanan gratis. Pas datang ditembak-tembakin. Dan dia katanya udah rencana itu 1 tahun sebelumnya kan? Iya, udah baca buku, udah semuanya. Wow. Tapi berarti dia tidak mentally behindered. Dia depresi gimana gitu. Kayak gimana sih anak-anak yang suka dibully itu sama lama gue pengen balas dendam gitu. Kayak gitu. Gue baca yang dia dibulinya sama orang-orang dari sana. Iya, tuh dia juga dendam dari situ juga. Makanya dia nembak-nembakinnya juga anak-anak muda. Gue ada dengar berita di Indo, katanya ada yang ngechat gue, "Kalau lu gimana di Jerman?" Nggak apa-apa, biasa aja kan, itu di Munchen jauh gitu. Gue bilang kan itu nggak ada hubungannya sama kelompok teroris yang itu gitu kan. Terus masa soalnya berita di Indo tuh ada yang Muslim nembak-nembakin Kristen. Baca berita di mana tuh? Kalau baca berita tuh sumbernya yang bener, jangan yang asal-asal terus dipercaya gitu. Belakangnya .com apa blogspot.com. Di Indo beritanya jadi diheboh-hebohkan gitu. Padahal pihak kepolisian sini pun bilangnya dia nggak ada sama sekali. Itu yang gue suka dari Jerman. Mereka tuh langsung nge-clearin biar nggak ada salah paham. Terang-terangan. Terus di awal tuh sebelum jelas semuanya, mereka nggak mau ngasih pendapat sama sekali apapun. Tuh, kalau di Indo kan dialihin tuh beritanya. Kayaknya di sini lagi tahu kan yang orang-orang demo Merkel turun. Iya. Nah, itu kan karena mereka merasa tidak aman lagi sebagai orang Jerman. Karena kan 2 kali kejadian, yang satu pakai aks. Oh iya. Pakai jadi anak orang 17 tahun, desainnya Afghanistan gitu. Dia di kereta RE ya. Iya. Mau pas mau ke arah Würzburg, terus mereka dia ngapak-ngapakin orang gitu. Ada satu lagi yang ditembak sih. Ditusuk. Oh iya, dia tusuk. Iya. Nah, itu mereka tuh refugee. Tapi yang gagal dapat hasil stres lah. Nah, nggak tahu sih kenapa mereka motivate orang-orang Jerman tuh kayak ini wajar sih. Ya gimana sih rasanya kayak kita udah ngebantu orang. Bener. Terus tiba-tiba negara yang udah kita bikin aman, istilahnya udah kita bangun namanya, terus tiba-tiba dikhianatin sama orang yang kita tolong. Ya sakit hati sih. Merkel bilang, kita pasti bisa kok ngadepin ini semua. Mungkin dengan caranya orang-orang yang gagal dapat hasil itu langsung
balikin lagi atau gimana gitu. Jadi nggak belat di sini, takutnya bikin onar segala macam gitu. Pertanyaan gue kan negara dia hancur gitu. Terus tahu gue kalau ketika refugee udah nyampe sini, mereka udah nggak boleh balik lagi kan. Dia mau kemana? Apa di negara lain? Ke negara lain juga ditolak-tolakin. BTW gue kenalan di TEDx tuh kan ada salah satu keynote speakernya, dia itu CEO suatu startup namanya Kiron. Kiron ini seperti university tapi yang online gitu. Jadi semua orang bisa kuliah. Banyak kan tuh refugee. Gue kenalan lah sama refugee ini, salah satunya orang Palestina. Dia sekarang bikin startup juga sama teman-teman lain yang refugee juga gitu. Terus ada satu lagi refugee lain, dia orang Afghanistan, masih muda. Sekarang dia lagi internship di Bundeskanzler gitu deh, di pemerintahan Jerman, di departemen energi dan segala macam. Soalnya setahu gue emang refugee yang kesini tuh cuma yang ada kriterianya juga gitu. Mereka yang berpendidikan. Jadi nggak yang sembarangan gitu yang bisa masuk sini sebenarnya. Walau mungkin si organisasi itu ada nyusup-nyusupin orang kali ya. Terus yang ini juga nih kan refugee stres gitu ya, cowok gitu. Ada butuh kebutuhan biologis gitu. Oke. Mereka akhirnya sexual assault orang-orang yang di apa tuh namanya public swimming pool gitu. Iya. Tahu nggak di suatu kota ya, gue nggak tahu di mana, gue baca seorang refugee masih muda merkosa nenek-nenek karena gue nggak bisa tahan lagi gitu. Itu banyak terjadi, akhirnya yang bikin kalau si refugee ini migran-migran ini dilarang buat masuk ke swimming pool. Terus ada juga yang kerja di shelternya nih, volunteer nih, private haver juga kena, ada juga. Ih, jahat banget loh. Mereka sih mau nolongin kalian loh. Jahat banget sih. Kalau gue langsung ada yang nonton film. Gue langsung baper gitu. Yang di Cold, yang rame banget, yang New Year Eve. Ya. Temen gue kan di situ pas New Year Eve. Serius? Terus dia kena juga? Enggak, teman kayak emang heboh banget, chaotic banget itu di situ. Enggak cuma sexual assault, kayak ini juga perampokan. Di Köln tuh banyak banget gitu. Udah berapa ya? Ada kali 4 teman gue pernah kena semua di Köln. Teman gue jadi dia lagi di ban gitu, dia mau ke Köln, terus taruh tas di sini. Turun udah hilang. Ada yang dari kantong diambil. Yang ngelakuin kayak gitu tuh yang rata-rata yang orang asing lah, bukan orang Jerman ya. Jadi kalau ke Köln emang gak aman banget sih gitu. Oke, gue belajar hal yang baru hari ini. Jadi kalau ke Köln hati-hati, apalagi di Hauptbahnhof. Lo tau Cigoiner gak? Oh iya, tahu. Yang suka minta-minta itu kan. Jadi tuh dia orang Roma, Sinti, Gypsy, kita ngomongnya gitu. Ternyata yang gue baca-baca dia awalnya dari India mana gitu. Terus dia beranak pinak, terus dia kayak kabur kemana-mana karena dia nggak ada negara kan. Terus kebanyakan di Eropa, di Jerman juga banyak. Terus kerjanya ya gitu kan, maling, minta-minta tapi maling. Iya, minta-minta tuh kayak 5 euro dong. Itu di dompet lo udah berapa? Atau enggak misalnya lo lagi di restoran, ini HP lo nih. Terus dia ngasih ini kan, ngasih kertas. Nanti diambil dari mana? Nah, cara ngambilnya tuh kertas di sini, HP lo diambil pakai jari yang ini. Gitu. Kayak kertas buat sedekah itu ya? Bener. Oke. Tapi orang Jerman pun ya, ke mereka itu banyak loh yang pro sama mereka. Maksudnya mereka walaupun kayak gitu jangan dirasisin gitu. Karena di sini ada yang Verein yang ngurusin si Goner ini gitu. Habis kalau kita udah kayak aduh kalau deketin mereka malah takut gitu. Gak ada yang tahu, misalnya teman gue ada ini di luar negeri sih, dimintain sama mereka, terus dia buka dompet, dimintain yang lembar, lo udah mau dikasih nih, orang mau ikhlas kan jadi nggak ikhlas, maksudnya atau enggak masih mawar. Terus kalau kita mawar kita diduriin gitu. Iya. Jahat banget. Suka gitu. Lo kalau kayak kerudung susah nggak nyari kerjaan? Agak susah sih, apalagi kalau misalnya nyari kerjaannya yang langsung sama kunden. Biasanya nggak boleh gitu kan. Karena mungkin dia mikir nggak sesuai sama konsep restonya. Iya. Tapi kalau misalnya kerja yang kayak gitu-gitu doang, part-time gitu, paling kalau misalnya kita kerja di dapur, misalnya jadi Küchenhilfe atau jadi bersih-bersih gitu, mereka biasa aja sih sebenarnya. Lo pernah ditolak untuk kerja yang di depan kunden kan? Pernah. Itu pas di mana? Pas di salah satu restoran. Terus gue ngelamar jadi kasir kan. Ini restoran apa? Besar. Makanannya KFC. Jadi ada lowongan gitu kan. Nih ada lowongan nih, mau nggak KFC? Bosnya santai kok kan. Pertama bilang, boleh pakai kerudung nggak? Santai kok, santai. Ya kalau berhubungan langsung sama kunden nggak boleh pakai kerudung. Iya. Tapi akhirnya lu tetap kerja di situ tapi posisi lain atau enggak? Enggak, gue akhirnya pindah. Gue pernah kerja kayak di toko doner gitu. Nah itu nggak apa. Kalau jadi Küchenhilfe atau di Primark, toko-toko kayak gitu, biasanya mereka boleh kok. Sebenarnya ya di Grundgesetz di Deutschland itu pas ngelamar kerja kita tuh nggak boleh dilihat dari ras, warna kulit, penampilan kayak gitu-gitu, itu saya nggak boleh. Tapi tetap aja. Tapi saya dulu di Indo juga gitu loh, yang ke kunden nggak boleh pakai kerudung. Di Indo? Kata nyokap gue. Tapi rezeki
harus percaya sama rezeki. Bener. Itu sih yang gue ketamparan banget ya. Dulu tuh mikirnya, aduh kalau gue pakai kerudung ini susah nih ngapa-ngapain. Terus ada yang ngingetin gitu, coy rezeki tuh udah diatur. Ada aja. Makasih coy udah ngingetin gue. Sebenarnya sebelum ada refugee, sebelum ada segala macam kan mereka dari awalnya pun nasionalis banget. Dan mereka tapi malu ya sama itu gitu. Nah, mereka tuh malu banget. Iya, mereka tuh kalau kita ngebahas tentang yang ini tuh mereka yang gue selalu diwanti-wanti itu orang-orang. Lu kalau nyampe sini jangan sama sekali lu kan gesture yang dia tangannya gitu. Oh iya. Atau ngomongin langsung namanya apa gimana tuh. Mereka benci loh sama dia. Banget mereka malu. Mereka ngerasa tuh gila kaum gue tuh pernah se-ultranasionalis itu gitu. Sampai ngebunuh 11 juta orang gitu. Kenapa dia bisa ngedil orang luar dengan baik karena itu sih. Tapi gue seneng ya sama Jerman. Mereka punya masa lalu itu tapi nggak ditutup-tutupin gitu. Kalau kayak misalnya Jepang kan dia pernah menginvasi banyak negara kan. Tapi ternyata orang-orang youthnya Jepang itu nggak dikasih tahu. Kalau negaranya pernah kayak gitu. Selain si partai ini, AfD ini, Pegida. Oh, itu yang partai anti-Islam. Mereka bukan partai sih, Eva political movement gitu. Dia pernah ke Darmstadt nggak sih? Kayaknya ada Pegida Darmstadt. Sini juga ada. Terus gue sempat beberapa hari gue takut keluar. Soalnya di grup tuh kayak hati-hati nih mau ada demo orang Pegida datang gitu. Jangan ke Hauptbahnhof gitu. Biasanya kan mereka demonya di depan tuh. Pas ngeliat Pegida ini kan gue kira movementnya ya movement biasa-biasa aja gitu ya. Ternyata banyak juga gitu pengikutnya. Pas demo itu sampai 1000-an orang. Banyak juga dong. Banyak. Movement yang parah banget gitu rasismus di Darmstadt kayaknya belum ada sampai sekarang. Lu Darmstadt masih ada tempat ini gak sih? Dikasih tempat sholat gak sih mau nih? Kalau di sekolah gue nggak ada. Sekolah gue juga nggak ada. Jadi Irgun itu gue kadang merasa lu sebenarnya nerima nggak sih gitu. Kalau nerima, kok lu kasih tidak, ruangan nih iya, satu lu gitu. kok tidak memberi fasilitas sih? Gue juga banyak dengar anak-anak Indo kayak di sosmed gitu tempat sholat ini ditutup. Mau ditutup iya, ya. Yang di TU Berlin ditutup kan. Jadi sekarang orang-orang sholat Jumat itu kalau di TU tuh di luar. Kalau gue sama teman-teman gue biasanya kalau sholat ada UKS yang selalu kosong dan itu orang-orangnya ada yang naruh sejadah di situ. Kayak itu dari orang-orang Turki juga. Nah, sekarang mereka lagi kemarin sih semester kemarin ya mereka lagi ngisi petisi gitu buat dibuka Gebetsraum. Soalnya kalau misalnya itu penuh, kita cari ruangan kosong di bawah tangga atau di ujung koridor. Kayak gitu kan jadinya. Kayak gue merasa tugas kita nih sebagai orang asing apalagi kelihatan banget kita muslim, tugasnya ekstra gitu loh. Selain menuntut ilmu, kita juga harus jadi representatif ya. Iya, mencoba memenangkan hati mereka gitu. Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Bener. Makanya kalau misalnya nih kadang-kadang ketemu orang yang nyebelin misalnya di jalan gitu ya. Kita emosi gitu. Mau marah, dulu kan kalau mau kesel aja gitu. Nyotok lu ngapain sih gitu misalnya. Sekarang gue mikir gue udah pakai kerudung. Iya, nanti orang aja dah. Nanti orang-orang ngeliatnya kita gimana gitu ya. Soalnya yang mencoreng nama Islam tuh udah banyak. Yang movement tadi gitu ya, yang anti agama kita itu juga mereka tuh bukan anti religionnya katanya, mereka anti ekstremismenya katanya gitu. Tapi ekstrem tuh apa sih? Ekstrem tuh yang tiba-tiba meledakkan dirinya. Yang kayak di Ansbach kayak kan ada musik konser gitu, dia pengen masuk situ, ditolak kan. Terus akhirnya karena ditolak dia keluar gitu di depan restoran dia ngeledakin diri. Ada yang meninggal nggak? Ada sih dia, apa dia doang yang meninggal? Kasihan juga ya. Kasihan juga itu berarti niatnya dia tak tersalurkan. Tutup nih. Tutup. Udah selesai. Semoga tadi cukup ya pembahasan soal rasismus buat yang di Indonesia yang penasaran. Ternyata nggak separah itu ya. Mega mungkin mau promosiin. Oh iya, gue punya YouTube channel namanya Pangkat 6. Gue biasanya kehidupan anak rantau di Jerman aja sih. Boleh subscribe kalau mau. Udah kalau gitu sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah. Dah.